seperti orang mengasihi Tuhan, dia mengasihi sesama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang sama artinya gini, mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata gini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bukankah kita tidak bisa lihat Tuhan? Kalau kita nggak bisa mengasihi sesama yang kita bisa lihat, bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang kita nggak bisa lihat? Kalau kita mau belajar mengasihi Tuhan, mulailah belajar mengasihi sesama. Karena ketika kita bisa mengasihi orang lain, sesungguhnya kita sedang mengasihi Tuhan yang kita nggak bisa lihat. Saya sedih, keluarga sedara saja bisa bertengkar gara-gara urusan harta. Orang tua dan anak bisa bertengkar cuma gara-gara harta. Jangankan mengasihi sesama, mengasihi saudara yang sekandung dan sedara saja kadang susah. Kalau kita benci sama saudara kita sendiri, kita adalah tukang bohong. Kita bohong waktu kita bilang, I love you Lord. Kita bilang sama Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi kita benci sama saudara kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya. Kalau kita nggak bisa mengasihi saudara yang kita bisa lihat, gak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat. Saya ngalamin mengasihi sesama tuh gak mudah. Orang yang sedara sama kita aja, itu betapa susahnya. Apalagi kita belajar mengasihi orang yang gak ada hubungan apa-apa sama kita. Seringkali mengasihi itu banyak tantangannya. Bukankah itu juga yang Yesus alami? Karena dia mengasihi kita, dia berdarah-darah. Kalau belum berdarah-darah, itu belum mengasihi namanya. Kita tolong orang, sekolahkan orang. Kita kasih mereka makan dari meja kita. Mereka bisa tusuk kita dari belakang. Bisa menjelek-jelekan kita, bisa fitnah kita. Bisa melawan kita, melukai hati kita. Tapi saya selalu tetapkan hati untuk tetap mengasihi. Saya mau bilang, kalau kita nggak bisa mengasihi saudara sendiri, kita adalah pembohong, kata firman Tuhan. Terus belajar mengasihi. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apa artinya? Artinya begini, perlakukan orang lain seperti kita sendiri ingin diperlakukan. Matius 7 ayat 12 bilang gini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang kita kehendaki untuk diri kita sendiri harus menjadi sebuah takaran atau barometer dalam kita memperlakukan orang lain. Kalau kita nggak suka diperlakukan dengan tidak adil, jangan berlaku tidak adil terhadap orang lain. Kalau kita tidak suka direndahkan, jangan merendahkan orang lain. Kalau kita tidak suka dihina, jangan menghina orang lain. Kalau kita tidak suka dibully, jangan bully orang lain. Kalau kita tidak suka ditipu, jangan menipu orang lain. Kalau kita tidak suka disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau kita nggak suka digosipin, jangan gosipin orang lain. Ketika kita memberikan apapun buat orang lain, pastikan kita bertanya kepada diri kita sendiri, kira-kira saya sendiri suka nggak dikasih barang ini? Pakai diri kita sebagai sebuah standar bagaimana kita harus memperlakukan orang lain, karena nggak mungkin kita menyakiti diri kita sendiri. 1 Korintus 13 ayat keempat bilang begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar dan murah hati. Firman Tuhan sebenarnya mengajarkan kita 14 cara hidup dalam kasih, supaya kita semakin ingat bagaimana kita harus hidup. Kita harus sabar, kita harus murah hati, kita nggak boleh iri hati, kita tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak nyimpen kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.